wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilma Nurpadilah dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1B. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar Reka Medis yang diampu oleh Bapak Ari Sukawan tentang jenis pelayanan kesehatan. Jenis pelayanan kesehatan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, ambulatory care. Yang kedua, acute care. Yang ketiga, long term care. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi care. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita simak videonya. Yang pertama adalah ambulatory care atau pelayanan kesehatan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang bukan termasuk pasien rawat inap di rumah sakit. Rawat jalan tidak hanya diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan rumah sakit atau klinik, tetapi juga diselenggarakan di rumah pasien serta di rumah perawatan. Pelayanan medis yang diberikan pada rawat jalan meliputi pelayanan diagnosis, observasi, pengobatan, dan rehabilitasi. Bentuk pelayanan rawat jalan ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hospital bed ambulatory, diselenggarakan oleh rumah sakit. Hospital bed ambulatory secara umum dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ancillary service atau pelayanan rujukan untuk pemeriksaan laboratorium, rongsen, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Selanjutnya yaitu primary care center atau pelayanan rawat jalan paripurna, memberikan pelayanan dasar klinik umum dan spesialis sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu emergency atau pelayanan gawat darurat untuk menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera seperti pasien kecelakaan. Selanjutnya yaitu ambulatory suggestive fasilitas atau pelayanan bedah jalan, yaitu pelayanan kesehatan untuk pasien bukan rawat inap. Yang kedua adalah satellite ambulatory care, merupakan pelayanan yang diberikan untuk pasien yang tidak dirawat sebagai pasien rawat inap di luar rumah sakit. Fasilitas ini secara fisik terpisah dari rumah sakit. Pelayanannya meliputi pelayanan primer, pelayanan komprehensif, dan pelayanan untuk kebutuhan khusus. Yang ketiga adalah on-site ambulatory care atau pelayanan yang diberikan bukan di rumah sakit tetapi seperti di kantor-kantor dan lain sebagainya. Yang keempat adalah freestanding ambulatory. Freestanding ambulatory adalah pelayanan rawat jalan yang berdiri sendiri, contohnya seperti praktik dokter. Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah untuk mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang diberikan berupa konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan pasien oleh dokter ahli di bidang masing-masing. Biasanya, pasien rawat jalan adalah pasien yang membutuhkan waktu singkat untuk penyembuhannya dan tidak memerlukan pelayanan perawatan. Kegunaan dari pelayanan rawat jalan yaitu bisa memberikan pelayanan kesehatan tanpa harus rawat inap. Rawat jalan memiliki berbagai manfaat, yaitu pasien dapat pulih lebih nyaman di rumah mereka sendiri, menerima pengobatan sambil menikmati aktivitas sehari-hari, prosedur rawat jalan lebih murah dari prosedur rawat inap. Jenis diagnosis ambulatory care yaitu masalah kesehatan yang masih bisa ditangani dengan rawat jalan, yaitu seperti diare, radang tenggorokan, mah, cacat air, rematik, migrain, dan lain-lain. Yang kedua adalah acute care atau perawatan akut, merupakan cabang perawatan kesehatan sekunder di mana pasien menerima perawatan aktif tetapi jangka pendek untuk cedera parah, kondisi medis yang mendesak, atau selama pemulihan dari operasi.
Acute care juga dapat diartikan sebagai pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien yang memiliki kondisi serius, penyakit akut, atau yang harus dilakukan operasi tertentu. Acute care atau perawatan akut memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan untuk mengembalikan kesehatan dan menjaga stabilitas pasien dengan perawatan aktif dalam jangka waktu yang singkat. Acute care atau perawatan akut mempunyai kegunaan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam hal mengobati kondisi penyakit seseorang pasien dan mengembalikan orang ke keadaan kesehatannya dengan pemberian pelayanan oleh tim profesional perawatan kesehatan dari berbagai spesialis medis dan bedah dalam jangka waktu yang pendek. Jenis formulir rekam medis acute care: yang pertama identitas pasien, 2 triage status, 3 formulir persetujuan tindakan medis, 4 catatan anamnesis, baik itu keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, 5 catatan pembedahan, 6 catatan perkembangan terintegrasi, 7 catatan observasi klinik atau harian perawatan. Yang ke-8, catatan cairan masuk dan keluar. 9. Daftar pemberian obat. 10. Hasil resume keperawatan. 11. Salinan resep. 12. Resume atau ringkasan pula. Jenis diagnosis pasien yang memerlukan perawatan akut yaitu demam berdarah, tuberkulosis, hepatitis, pemulihan pasca operasi, dan lain-lain. Long term care atau asuhan jangka panjang merupakan pelayanan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan medis ataupun non-medis untuk pasien dengan penyakit kronis atau cacat yang tidak dapat merawat diri sendiri dalam jangka waktu yang lama. Long term care ini memerlukan perawatan rawat inap untuk jangka waktu lama akibat kondisi penyakit kronis atau penurunan fungsi tubuh akibat penuaan dan membutuhkan bantuan serta latihan dalam aktivitas keseharian. Fasilitas asuhan jangka panjang yang pertama, nursing home, adalah fasilitas pelayanan yang ditunjukkan kepada lansia yang mengalami tingkat kemampuan fungsional partial care atau membutuhkan bantuan orang lain untuk kebutuhan sehari-hari. Bedridden, kondisi fisik yang hanya mampu berbaring di tempat tidur. Yang kedua, home care adalah pelayanan medis dan non-medis yang disediakan bagi pasien dan keluarganya. 3. The hospice merupakan fasilitas yang memberikan perawatan alternatif bagi pasien yang mendekati ajalnya. Yang keempat adalah respite care, merupakan asuhan yang diberikan kepada seseorang yang hidup dalam masyarakat untuk memberi kesempatan istirahat bagi anggota keluarganya yang biasa memberikan perawatan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Secara rinci, tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas keluarga untuk memberikan perawatan, mengintegrasikan perawatan, dukungan, dan layanan pengobatan, meningkatkan akses terhadap obat-obatan dan komoditas penting dalam perawatan, meningkatkan kualitas pelayanan perawatan, mendukung peningkatan akses untuk mendapatkan perawatan secara terus-menerus. Kegunaannya untuk memberikan pelayanan perawatan jangka panjang yang difokuskan pada layanan individual dan terkoordinasi yang mempromosikan kemandirian, memaksimalkan kualitas hidup pasien dengan memberikan perawatan non-terampil. Contoh berkas rekam medis long term care berisi 1. Identitas pasien, 2. Riwayat penyakit dan pemeriksaan jasmani, 3. Laporan kematian, 4. Surat keterangan kematian apabila pasien meninggal, 5. Resume medis, 6. Surat keterangan lahir, 7. Pengantar masuk rawat inap, 8. Surat persetujuan rawat inap.
9. Surat perpindahan pasien dari ruang perawatan. 10. Rekam asuhan keperawatan. 11. Resume medis. 12. Catatan klinis. 13. Formulir obstetri dan ginekologi. 14. Formulir laporan operasi. 15. Formulir hasil penunjang medik. Jenis diagnosisnya yaitu pasien yang memerlukan perawatan jangka panjang biasanya adalah penderita penyakit-penyakit berat seperti stroke, gagal ginjal, pasien lansia, dan lain-lain. Yang terakhir adalah rehabilitasi care. Rehabilitasi care atau asuhan rehabilitasi merupakan pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterampilan fisik, atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Rehabilitasi care dapat membantu penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat untuk mencapai kemampuan fisik psikologis. Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi 1. Pelayanan fisioterapi, yaitu untuk memulihkan fungsi organ tubuh dengan penanganan manual. 2. Pelayanan okupasi terapi. Yang ketiga, pelayanan terapi bicara untuk memulihkan komunikasi, bicara, dan menelan. Yang keempat, pelayanan ortotis, protetis, bentuk pelayanan yang ditunjukkan untuk merancang alat bantu guna pemeliharaan dan pemulihan fungsi atau pengganti anggota gerak. 5. Pelayanan psikologi, bentuk pelayanan untuk pemeliharaan mental emosional. Keenam, pelayanan sosial medik adalah bentuk pelayanan pemecahan masalah sosial akibat suatu keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera untuk bisa kembali ke masyarakat. Tujuannya yaitu 1. Dapat mengatasi keadaan sakit melalui intervensi medik, keterampilan fisik, keterkinian medik, dan tenaga lain yang terkait. 2. Memaksimalkan kemampuan fungsi, meningkatkan aktivitas dan partisipasi pada difabel. 3. Mempertahankan kualitas hidup. 4. Mencegah komplikasi tirah baring atau penyakit yang mungkin membawa dampak kecacatan. Rehabilitasi care mempunyai kegunaan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah, misalnya saraf terjepit, cedera, patah tulang, dan kelumpuhan akibat stroke. Rehabilitasi care juga biasanya diperlukan setelah pasien menjalani operasi tertentu. Isi formulir rekam medisnya yaitu identitas pasien, anamnesis, yaitu keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan penyerta. Tiga, pemeriksaan fisik tanda vital. Contohnya tekanan darah, heart rate, suhu, respiration rate, dan skor nyeri. Kemampuan fungsional yaitu contohnya jalan sendiri, tidur, kursi roda, alat bantu, dan deformitas. Pemeriksaan sistematik khusus dilakukan sesuai telaah sistem yang dilakukan. Contohnya muskuloskeletal, neuromuskular, kardiopulmonal, integumen. 4. Pemeriksaan penunjang. 5. Formulir klaim rawat jalan. Diagnosis penyakit. Pasien yang memerlukan asuhan rehabilitasi adalah penderita jantung, stroke, hernia nukleus pulposus, paru obstruktif, kronik, pasien amputasi, patah tulang, pecandu narkoba, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.